Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali kita boleh memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memanjatkan pujian syukur kepadamu, karena sampai saat ini Engkau memberkati kami, memberikan kemampuan kepada kami untuk terus menikmati kasih-Mu, dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah hikmat bagi kami, agar firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami fahami. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Titus, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi perenungan kita akan lihat di dalam perikop ini yang Allah nyatakan berhubungan dengan bagaimana Allah telah menyelamatkan kita dan mendidik kita untuk giat memberitakan karyanya, karya Allah. Jadi Allah yang telah menyelamatkan kita dan mendidik kita untuk giat dalam memberitakan karyanya, yaitu apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah buat bagi umat manusia di dunia ini. Dalam pembacaan ini kita bisa menyaksikan bagaimana Rasul Paulus menuliskan kepada Titus yang mengungkapkan bagaimana ada kasih karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan umat manusia. Dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata." Jadi ayat 11 mengajarkan begitu tegas bahwa karena kasih karunia Allah sajalah, maka manusia dapat diselamatkan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Karena sudah dikerjakan tuntas oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat Dia datang ke dalam dunia. Dia berkorban bagi kita. Dia menyelesaikan semua proses untuk menanggung segala dosa yang seharusnya menjadi bagian kita. Di kayu salib, Dia mengungkapkan suatu ungkapan yang berkata bahwa tetelestai, atau sudah selesai. Semua karya untuk penebusan manusia, penyelamatan manusia tuntas dikerjakan oleh Tuhan. Dan Dia mengalami kematian, tetapi Dia bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Berita inilah yang Rasul Paulus katakan. Karya atau kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan sudah disampaikan, diberitakan baik kepada Titus, yang kemudian disampaikan ke tempat-tempat pelayanan yang dilakukan juga oleh Titus. Memberitakan Injil yang sama. Dan berita ini sudah sampai kepada kita saat ini. Bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk kita, sudah menyelamatkan kita, dan kemudian menawarkan kepada kita, maukah kita menerima keselamatan yang sudah dikerjakan tuntas oleh Yesus? Keselamatan yang tidak perlu ditambah oleh usaha kita, karena keselamatan semata karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah sajalah, maka kita dapat diselamatkan. Kalau kita melihat kembali dalam kitab Efesus pasal 2, ayat 8 dan ayat 9, di sana sudah ditegaskan bahwa karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan adalah kasih karunia Allah saja, yang kemudian dapat kita terima dengan iman, dengan kepercayaan kita yang sungguh bahwa keselamatan kita menjadi bagian karena anugerah Tuhan.
Ayat yang ke-12, firman Tuhan kemudian berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 ini, kita bisa perhatikan bahwa sesudah karya keselamatan dinyatakan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, maka bagian selanjutnya kita temukan bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi Dia mengajar kita supaya kita hidup kudus, supaya kita hidup bijaksana, supaya kita hidup adil, karena karya daripada Kristus sudah menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa yang kita miliki. Itulah sebabnya kita boleh berlayak di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menanggung segala dosa kita, penderitaan karena dosa kita. Dia sudah tanggung di kayu salib dan memberikan kasih karunia kepada kita yang menjadikan kita menjadi anak Allah dan berhak boleh tinggal bersama dengan Allah di sorga sebagai tempat kewargaan kita. Dan selama kita masih di dunia ini, Dia mengatakan bahwa Dia mendidik kita supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi kita berada di dunia sekarang ini, kita diharapkan untuk hidup bijaksana, untuk hidup adil, beribadah kepadanya, dengan menantikan pengharapan yang penuh bahagia. Kita saat ini menantikan bagaimana keselamatan, bagaimana pengharapan kita yang penuh bahagia untuk menjadikan kita boleh terangkat, berhidup bersama-sama dengan Tuhan, tinggal bersama-sama dengan Tuhan, menikmati suasana surgawi untuk masa yang kekal. Itu yang kemudian Rasul Paulus katakan, penuh bahagia. Pengharapan kita adalah pengharapan yang penuh bahagia, karena kita akan menyaksikan bagaimana penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang mengajar kita, yang mendidik kita, supaya kita rajin memberitakan Injil, supaya kita rajin berbuat baik, supaya kita rajin menyatakan kasih-Nya kepada siapapun yang ada di dunia ini. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa sesudah kasih karunia, kita mendapatkan keselamatan. Sesudah kita diselamatkan, kita dididik, kita diajar, tinggalkan kefasikan, hidup bijaksana, adil, dan hidup beribadah bagi Tuhan, sambil menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan sementara itu, marilah kita melakukan perbuatan baik. Ia mendidik kita supaya kita hidup di dalam perbuatan baik. Jadi perbuatan baik sebagai bagian syukur kita kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapatkan anugerah yang menjadikan kita memiliki tempat yang kekal di surga, memiliki keselamatan tersebut. Maka tuntutan selanjutnya adalah, mari kita berbuat baik. Jadi jangan diputar, berbuat baik mudah-mudahan selamat. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sesudah kita mendapatkan keselamatan itu, barulah kita dituntut untuk berbuat baik, supaya kita boleh memiliki pahala di surga pada saat kita hidup di dalam kekekalan. Ayat yang terakhir, ayat 15, firman Tuhan berkata, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi kepada Titus, Rasul Paulus mengatakan bagian akhiran pembacaan kita, beritakan semuanya itu. Ajarkan kepada orang lain tentang hal tersebut. Yakinkanlah orang lain, nasihati orang lain, agar supaya mereka
boleh mendapatkan pemahaman yang benar bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka yang mau percaya kepada Kristus mendapatkan keselamatan itu. Nah, pada saat ini kita menarik pelajaran dari bagian ini. Sudahkah kita menjadi anak Allah karena kita menerima kasih karunia Allah yang sudah nyata ini? Sudahkah kita memiliki pengharapan yang penuh bahagia? Adakah kita memiliki bagian itu dalam kehidupan kita? Dan yang selanjutnya, kita koreksi dalam kehidupan kita. Seandainya belum, satu hal yang perlu dilakukan. Saat ini juga, jangan tunda. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Undanglah dia menjadi Tuhanmu, menjadi juru selamatmu, dan yakinlah bahwa jika kamu melakukan itu, kamu memiliki hidup kekal, memiliki keselamatan, dan sementara kita masih berada di dunia ini, marilah kita berbuat baik. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan tindakan yang nyata memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami mendapatkan berkat dari kebenaran firman ini. Kiranya kami semua boleh menjadi saksi-Mu dalam memberitakan Injil anugerah Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.